Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 5 Kebonagung, Bu Rini Nudayani. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik dari Kecamatan Pakisaji, Bu Yuni. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari SDN 5 Kebonagung. Pertama-tama marilah kita akan ucapkan syukur Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka pembahasan visi dan prakarsa perubahan sekolah di SDN 5 Kebonagung. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapatkan banyak berkah, barokah dan manfaat, utamanya untuk anak didik kita. Untuk itu marilah kita awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa kami persilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik Ibu Bapak, pada kesempatan kali ini akan ada beberapa acara yang akan kita lalui. Untuk acara pertama pembukaan sudah kita lalui, doa juga sudah, dan yang berikutnya adalah sesi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 5 Kebonagung. Kepada Bu Rini Nudayani kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 5 Kebonagung, dan yang saya hormati Ibu Sri Wahyuni selaku pengajar praktik dari Kecamatan Pakisaji. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, kita masih diberi sehat sehingga masih bisa menghadiri acara pada pagi setengah siang di SD Negeri 5 Kebonagung dalam rangka visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ini nanti mohon dukungannya dari Bapak Ibu yang hadir di sini dan dukungan penuh dari Ibu Sri Wahyuni selaku pengajar praktik. Apa-apa yang akan dibahas di dalam pertemuan hari ini nanti menghasilkan visi, misi atau tujuan sebagai perubahan dari visi misi di sekolah SD Negeri 5 Kebonagung ini. Mohon dukungan, masukan dari semua agar semuanya berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang seperti kita rencanakan bersama. Tidak banyak yang saya sampaikan supaya nanti bisa cepat terlaksana dalam di sini sharing atau tanya jawab, masukan untuk lebih baik. Terima kasih dari saya cukupi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami sampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Rini Nudayani. Untuk yang berikutnya adalah pengantar tujuan diskusi.
akan disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni selaku pengajar praktik di wilayah Kecamatan Pagesaji. Kepada Ibu Sri Wahyuni kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kepada Kepala SD Negeri 5 Kebun Agung, Ibu Riri Dayani SPD, dan kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 5 Kebun Agung yang saya hormati, serta calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Malang, Bapak Argo Yuwono SPD SD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Serta tak lupa kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan selanjutnya perkenalkan, saya Sri Wahyuni, asal instansi saya dari SD Negeri 3 Permanu. Di sini saya yaitu sebagai pengajar praktik dari Bapak Yuwono sebagai calon guru penggerak. Tetapi di sini saya ini nanti akan bertugas sebagai moderator yang membimbing jalannya diskusi hari ini. Bapak Ibu sekalian, diskusi hari ini nanti tujuan kita berkumpul di sini ini nanti yaitu mendiskusikan visi atau cita-cita sekolah terhadap murid di masa yang akan datang, di masa yang datang, yang merupakan prakarsa perubahan sekolah. Meskipun ini merupakan proses belajar dari calon guru penggerak, di mana Bapak Argo Yuwono memiliki yaitu cita-cita, membuat suatu visi pribadi sebagai pengajar, di mana beliau ingin mengembangkan visi dari sekolah ini untuk anak didik, dan ini nanti beliau akan memfasilitasi visi ini bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Karena ini, walaupun ini merupakan proses belajar, tetapi harapan dari diskusi ini nanti kita bersama-sama merefleksi sebagai refleksi terhadap visi sekolah. Jadi diharapkan untuk berperan aktif semua dalam berdiskusi. Baik, untuk berikutnya akan kembali ke Pak Argo. Nanti Pak Argo langsung untuk menyampaikan memimpin jalannya diskusi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih pada Ibu Sri Wahyuni selaku pengajar praktik di Kecamatan Pagesaji. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah Bu Rini dan juga Ibu pengajar praktik Bu Yuni, saya akan belajar untuk memfasilitasi sekolah kita agar mempunyai nanti kedepannya visi maupun misi yang dicita-citakan kepada murid-murid kami di masa yang akan datang. Untuk itu Bapak Ibu, mohon izin sebelum kita masuk ke visi misi, ini ada sebuah tayangan. Sebetulnya tayangan ini sudah pernah saya sampaikan. Dulu ada yang nangis Bu. Jadi salah satu guru di sini dulu ada yang nangis ketika saya membacakan sebuah puisi. Oke, sebelumnya tujuan tadi sudah disampaikan oleh Bu Yuni ya. Saya langsung masuk ke ini, Ibu Bapak.
saya akan membacakan puisi. Ngapunten karena saya menghadap di sana, saya boleh duduk di sini ya? Ya, oke. Ibu bapak mohon perhatiannya. Saya akan membacakan sebuah puisi. Puisi ini cukup terkenal dan sering juga disampaikan oleh bapak ibu guru yang lainnya. Namun kali ini izinkan saya untuk membacakannya. Oke. Judulnya adalah Aku Melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Liep, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Liep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau, tapi aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, "Merdeka, merdeka, Pak, merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Bapak Ibu, ini tadi adalah cuplikan puisi yang ditulis oleh founding father kita, yaitu sang proklamator Insinyur Soekarno. Setelah Bapak Ibu tadi melihat dan mendengar apa yang saya bacakan tadi, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Menurut panjenengan apa Bapak Ibu? Bisa menggunakan mic satunya ya kalau ada yang ingin menyampaikan. Monggo. Miss, ingin menyampaikan sesuatu? Bu Tika mungkin? Pak Amar? Pak Diki mungkin ingin menyampaikan sesuatu. Monggo Pak Diki, silakan. Belum Pak. Belum. Mungkin Bu Ririn, kepala sekolahnya. Monggo silakan Bu Ririn. Ada yang ingin disampaikan? Iya, monggo Bu Ririn. Terima kasih. Sekilas saya mendengar apa yang dibacakan Pak ada sebuah puisi di situ. Dari judulnya saja, Aku Melihat Indonesia. Di situ semua yang dituliskan di puisi tersebut isinya adalah seluruh yang ada di Indonesia. Salah satunya yang dituangkan di dalam puisi itu menyeluruh. Jadi kita harus menyatu sayang kepada negara kita Indonesia. Itu sementara yang saya pikirkan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Ririn. Baik Ibu. Oke. Dari ini saja atau puisi ya? Saja atau puisi? Puisi. Ya, anggaplah ini puisi. Dari puisi ini Bapak Ibu, coba panjenengan. Tadi yang disampaikan Bu Ririn tadi sudah hampir betul Bu, hampir betul. Hanya saja berkaitan dengan tujuan kita hari ini, yaitu mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, ketika panjenengan tadi melihat atau mendengar puisi yang saya bacakan, panjenengan lihat di sini. Ini adalah sebuah visi sebetulnya Ibu. Ini adalah visi dari founding father kita, yaitu Pak Karno. Apapun yang ada di Indonesia,
dari beribu pulau, dari karakter yang berbeda-beda dan yang bermacam-macam, Pak Karno ingin menyatukan dalam suatu wadah yang sangat besar, yaitu Indonesia. Jadi sebetulnya, mohon izin Ibu, visi itu bisa juga ditulis dalam bentuk puisi atau saja. Ini adalah visi dari Pak Karno. Apapun yang dilihat oleh Pak Karno, dia selalu mempunyai visi bahwa itu adalah bagian dari Indonesia. Jadi sesungguhnya di sini Pak Karno itu mempunyai seorang politikus yang luar biasa. Dengan memberikan sebuah puisi ini saja, dia sudah bisa menyatukan. Visinya Pak Karno adalah menyatukan Indonesia. Seperti itu. Oke, agar lebih jelasnya lagi, ini ada sebuah tayangan. Monggo silakan Bapak Ibu amati. Bu ini diamati ya? Oke, silakan. Pak, monggo silakan. Ini sebenarnya anakku ini, anak dia. Tepuk tangan untuk Bernardo. Baik Bu, dari tampilan yang baru saja panjenengan lihat tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapat ambil dari video yang baru saja Ibu Bapak saksikan? Monggo silakan. Mohon keaktifannya, monggo. Pak Diki ini kelihatannya mau menyampaikan sesuatu. Monggo Pak Diki, silakan Pak Diki. Kalau ini dari pribadi saya sendiri,
Setelah melihat dari video Bernard itu tadi, kan di situ apa kaitannya dengan visi seorang individu itu Pak? Memang antara visi, misi sama tujuan itu kan saling berkaitan. Bahwa kalau di video itu tadi memang dia memiliki tujuan, tetapi kemungkinan dia tidak memiliki langkah-langkah yang benar itu seperti apa. Akhirnya ya yang terjadi seperti itu tadi, mungkin apa tongkatnya atau apa itu yang buat manjat tadi jatuh karena ya itu tadi dia ya tidak mengerti langkah-langkahnya seperti apa. Meskipun dia memiliki tujuan, tapi kalau tidak ada apa, tidak tahu langkahnya seperti apa ya kayak gitu. Mungkin itu saja kalau dari saya. Baik, terima kasih Pak Diki. Ada yang ingin menambahkan Ibu Bapak? Bu Eni mungkin mau menambahkan? Udah, oke. Bu Miss Manda, Bu Tika? Oke. Ya, saya sependapat dengan Pak Diki tadi bahwa sebetulnya Bernard ini mempunyai suatu visi, yaitu ingin menaklukkan gunung es tadi ya Pak. Dia ingin mendaki. Nah hanya saja ada beberapa hal yang mestinya dia persiapkan. Ternyata persiapannya itu kurang mumpuni. Ketika persiapannya kurang mumpuni itu tadi alatnya ada yang jatuh. Ketika jatuh ternyata dia masih punya sesuatu yang ada di dalam dirinya yang bisa dia gunakan. Jadi dia menggunakan segala daya upayanya dia tadi, walaupun alatnya terjatuh, dia tidak menyerah. Dia menggunakan alat yang ada pada dirinya, yang melekat pada dirinya, digunakan untuk keinginannya untuk mencapai tujuan tadi. Nah, menurut panjenengan hubungannya ada nggak dengan visi kita di SD Negeri 5 Kebon Agung ini, Ibu Bapak? Ada ya? Ya. Jadi untuk mencapai visi tentu saja dibutuhkan visi dan juga tujuan yang betul-betul terarah, yang indikatornya itu jelas supaya visi yang akan kita capai itu dapat terlaksana dengan baik. Dan tentu saja di dalam visi ini nanti juga akan ada ini ya, time boundednya ya, ada ukuran waktunya. Kira-kira kapan ini bisa tercapai? Karena kalau visi itu terus-menerus lama jadi tinggalan Bu. Jadi visi sekolah itu yang dikhawatirkan nanti dari generasi yang satu ke generasi yang satu visi-misinya panjang. Karena apa? Tidak bisa dicapai. Nah nanti mohon Bapak Ibu nanti bisa kita diskusikan bersama-sama agar visi ini betul-betul kita bisa dapat capai untuk kepentingan anak-anak. Visi ini bisa berpihak kepada peserta didik kita, sehingga apa yang kita bicarakan hari ini dapat membawa banyak manfaat. Ya, begitu Ibu. Saya lanjutin. Nah, Bapak Ibu, kemarin sudah ini ya, saya sampaikan ada kalimat yang rumpang yang harus panjenengan isi selain penilaian 360 derajat kepada diri saya selaku JKP. Mohon adakah dari Ibu Bapak yang ingin menyampaikan kalimat rumpang ini terkait dengan cita-cita untuk murid-murid kita di SDN 5 Kebon Agung ini? Monggo silakan. Bu Tika mungkin, monggo Bu Tika ingin menyampaikan, hanya membaca saja apa yang sudah panjenengan isi. Sebentar. Ibu ini langsung diisi ya dari apa yang disampaikannya. Oke. Monggo Bu Tika. Apa impiannya Bu Tika berkaitan dengan murid-muridnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak Ake. Kalau dari saya, kalimat rumpang cita-cita untuk murid yang pertama saya isi, kita memimpikan murid yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah individu yang berdaya secara pemikiran. Di sekolah kita mengutamakan memanusiakan manusia. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya berdaya dan merdeka. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mencetak generasi emas 2045. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap murid itu spesial. Oke. Alhamdulillah. Ya, betul Bu. Tentu saja yang pertama ini kita bahas yang pertama dulu ketika kalau kelima-limanya 5 atau 6 ini? 2, 3, 4. Ke 6-6 yang kita bahas nanti akan bias ya. Kita satu dulu ya. Kita memilihkan murid yang berguna bagi bangsa dan negara. Betul Bapak Ibu? Adakah tambahan yang lain?
Ya, silakan Pak Diki. Sedikit sama ya jawabannya. Ya. Ya bersama ya. Oh gitu, oke. Bu Eni mungkin ingin disampaikan? Sama Bu Miss Manda. In English, please, English. Kalau saya memimpikan murid yang cerdas dan pintar. Oke, saya tambahkan ya. Cerdas dan memiliki karakter. Oke. Jadi kalau saya baca ulang kembali dari diskusi kita untuk yang pertama mengisi kalimat rumpang ini, cita-cita untuk murid kita, tentu saja kita mencita-citakan, memimpikan murid-murid yang berguna bagi bangsa dan negara dan juga cerdas serta memiliki karakter, begitu ya. Oke. Kita lanjut yang kedua ya, Ibu. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak atau bapak-bapak. Ya, kita percaya bahwa murid adalah apa Pak? Pamar apa Pamar? Pamar. Subangsaran Pak. Aset bangsa. Aset bangsa. Oke, boleh. Aset bangsa. Aset bangsa bagaimana Pak? Lebih ke memperbarui apa Pak? Namanya itu Bisa ini ya. Aset bangsa yang kelak akan menentukan nasib bangsa kita gitu ya Pak ya. Ya. Jadi maksudnya Pak Amar itu bahwa anak-anak ini adalah aset bangsa yang kelak kemudian hari akan menentukan nasib bangsa kita. Gitu ya Pak Amar ya. Oke, adakah tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Aset? Aset, nah ini aset ini Bu. Betul ya Bu, di guru penggerak ada aset ya Bu ya. Ini aset yang perlu kita kelola memang. Anak-anak itu aset kita Bapak Ibu. Oke, yang lain mungkin ada yang disampaikan? Bu Eni, monggo. Silakan. Belum. Bu Rini mungkin ingin menambahkan? Monggo Bu Rini. Ini saya menjawab. Ya. Kita percaya bahwa murid adalah mempunyai kemampuan Ya. dan karakter yang tidak sama. Oke. Itu saja Ibu. Ya. Terima kasih. Ini ditambahkan oleh Bu Ririn. Dan ini memang saya setuju Bu, bahwa anak-anak selain aset kita, mereka mempunyai talenta. Bahwa manusia hidup, manusia dilahirkan pasti punya talenta, pasti punya kelebihan. Sehingga kelebihan ataupun kemampuan serta karakter mereka itu tidak sama. Jadi memang kita tidak bisa menyamakan antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Oleh karena itu, mengapunten Ibu, kalau di kelas saya di kelas 6 itu tidak pernah ada ranking. Karena saya memang memandang semua anak-anak saya itu tidak ada yang bodoh. Jadi semua anak itu adalah mereka pandai pada bidangnya masing-masing. Jadi ada yang pandai di bidang matematika, ada yang pandai di bidang menggambar, ada juga yang pandai di bidang menyanyi. Jadi mereka itu mempunyai minat, bakat dan kemampuan yang berbeda-beda, yang seharusnya memang tidak bisa kita perlakukan sama. Kita harus memperlakukan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan anak itu. Sayangnya Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu sebelum saya gabung di guru penggerak Ibu, saya masih memperlakukan peserta didik ini sama, bahwa mereka harus pandai matematika, bahwa mereka harus pandai di bidang sains, mereka harus pandai di bidang sosial, seperti itu. Saya masih belum menyadari, istilahnya kalau dalam agama Islam itu bermuhasabah, bahwa sekarang setelah saya mengikuti guru penggerak ini, saya sadar bahwa kalau kita anggap mereka itu tanaman, ada tanaman jagung, tanaman padi, tanaman markisa atau tanaman yang lain, itu perlakuannya tidak bisa sama. Seperti yang disampaikan Bu Ririn tadi, betul bahwa mereka mempunyai kemampuan dan karakter yang berbeda-beda. Kita harus bisa memahami itu. Terima kasih Bu Ririn. Oke. Ada yang menambahkan? Kalau tidak kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga ini adalah di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu?
saya langsung menjawab, Bu? Pendidik, Pak. Oke. Pendidik bukan sekedar mengajar. Oke. Betul. Mengutamakan mendidik ya, Bu ya. Mendidik bukan hanya sekedar mengajar. Oke. Hanya sekedar mengajar. Ada yang ingin menambahkan Bapak Ibu? Terima kasih. Apakah mendidik dan mengajar itu sama? Tidak ya. Kalau mendidik itu apa bedanya dengan mengajar? Pak Diki atau Bu Heni? Monggo. Mendidik lebih mengarah kepada ini ya. Saya kok agak lupa ya. Ke karakter siswa ya, Bu ya. Iya. Ya. Jadi lebih mengajak anak untuk mempunyai sikap perilaku yang tentu saja jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, kalau kita hanya sekedar mengajar berarti kita hanya memberikan apa ya? Pengajaran yang berkaitan dengan hanya nilai-nilai kognitif saja. Nilai-nilai yang lainnya belum tersentuh. Seperti itu. Jadi saya setuju bahwa di sekolah kita tidak hanya sekedar, tetapi yang lebih utama adalah kita mendidik anak-anak. Kita menyiapkan anak-anak tidak hanya untuk hari ini gitu ya, tapi kita menyiapkan anak-anak mungkin di masa yang akan datang 10, 20 atau 30 yang akan datang, sehingga mereka mampu untuk bersaing dengan anak-anak dari negara-negara yang lain ataupun dengan anak-anak yang lain yang ada di sekitar mereka. Baik, itu untuk yang ketiga. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa kira-kira? Saya naikkan sedikit, oke. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Ya bahwa mereka, kalau menurut saya, bahwa mereka harus sadar bahwa di sekolah mereka ini belajar di sekolah untuk menyiapkan diri menghadapi dunia nyata. Karena anak-anak di sekolah itu memang belajar, sebetulnya tidak hanya belajar untuk mengerjakan tugas-tugas soal ulangan, tapi belajar mengatasi berbagai macam masalah yang mungkin kelak di kemudian hari akan mereka hadapi di kehidupan nyata. Jadi kalau di beberapa pembelajaran yang pernah saya ikut itu ada PBL, Ibu. Jadi ada problem based learning, di mana anak-anak ini berusaha belajar untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Jadi harapan saya nanti Bapak Ibu tidak hanya textbook saja, tetapi kita lebih kontekstual. Artinya apa? Kita lebih bisa mengarahkan anak-anak pada masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan nyata yang kita tarik dalam pembelajaran di sekolah kita. Sehingga di sini kita kaitkan dengan yang nomor 5, bahwa warga di sekolah ini yakin untuk apa kira-kira? Nomor 5, yakin kira-kira untuk apa ya, Bu? Monggo dibaca saja di bukunya itu kalau ingin menyampaikan. Bu ini supaya tidak hanya sekedar menulis, supaya imbang dengan menyampaikan pendapat, silakan. Belum, tertinggal Bu ini ya. Oh, belum saya bagikan. Oh, belum dapat. Oh iya, sudah lebih. Waduh, nanti nyantol di temannya mungkin Bu. Tadi sudah saya bagi. Baik, ada yang lain? Silakan. Pak Amar, kita warga di sekolah yakin untuk apa Pak Amar? Mungkin untuk mengembangkan potensi anak kita. Oke. Kita warga di sekolah yakin untuk mengembangkan potensi. Ya. Jadi potensi anak didik yang sudah mereka punya ini harus kita kembangkan, agar anak didik kita itu dapat mempunyai kompetensi atau dapat mengembangkan kompetensinya secara maksimal. Caranya bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Caranya adalah dengan cara menuntun dan membimbing murid, ya. Menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya ada 2 Bapak Ibu. Lebih ya, kalau dikatakan lebih boleh, tapi bagi saya selama menjadi calon guru penggerak, ada yang dituju adalah kebahagiaan dan keselamatan ini. Jadi kita berharap di proses merdeka belajar dan merdeka mengajar itu mereka betul-betul bisa merasa bahagia
dan juga selamat dalam menjalankan kehidupan ini. Bahagia itu tidak hanya bagi anak-anak, tetapi juga bahagia bagi bapak ibu guru yang mengajar. Jadi ada keseimbangan antara merdeka mengajar dan merdeka belajar. Mereka tidak merasa terintimidasi bahwa itu orang mereka terintimidasi. Karena ketika mereka terintimidasi, mereka takut pembelajaran yang kurang menyenangkan, itu biasanya kantuk proses menerima ataupun membangun konsep pengetahuannya jadi terkunci gitu, tidak bisa terbuka. Tetapi kalau dalam proses belajar ini menyenangkan, mereka merasa bahagia, insya Allah mereka menerimanya itu juga lebih cepat dan lebih banyak yang dapat mereka serap gitu dalam membangun pengetahuannya. Oke. Kemudian yang ketiga ibu bapak, yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa? Kira-kira Bu Manda, silakan langsung aja Bu Manda supaya tidak terlalu lama nanti. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan karakter siswa jauh lebih penting untuk masa depan bangsa dan negara. Oke, terima kasih. Disampaikan oleh Bu Manda atau Miss Manda, kebetulan beliaunya ini guru bahasa Inggris, Bu, saya panggilnya Miss Manda. Kalau bahasa Inggrisnya Niki Pris, Bu. Ya, beliau mengatakan bahwa karakter itu jauh lebih penting daripada yang lain-lainnya. Karena sebetulnya bangsa dan negara kita ini lebih membutuhkan orang-orang yang berkarakter baik daripada hanya orang yang sekedar pandai. Karena kalau hanya pandai saja tidak mempunyai karakter yang baik, justru akan merugikan bangsa dan negara kita, Ibu ya. Banyak sekali orang-orang yang pandai itu ternyata ketika sudah dewasa menjadi seorang pemimpin tapi tidak mempunyai karakter yang baik, akhirnya justru merugikan negara. Contohnya adalah mereka para koruptor. Itu kalau tidak orang pandai tidak bisa itu korupsi sebesar itu. Dengan adanya pendidikan karakter yang lebih diutamakan, saya yakin bangsa dan negara kita ini jauh lebih baik lagi daripada sekarang. Karena memang kepandaian kita dengan negara-negara yang maju itu tidak ada beda sebenarnya. Teman saya ada yang sekolah di luar negeri, sebetulnya dia ini tidak kalah pandai dengan anak-anak yang ada di luar negeri. Hanya saja budayanya yang berbeda. Ternyata orang-orang yang ada di luar negeri ini punya budaya positif yang jauh lebih baik daripada kita. Jadi yang kita kejar sekarang ini bukan hanya sekedar pengetahuan kognitifnya saja, tetapi yang kita kejar adalah budaya positif dan juga karakter yang baik. Seperti itu Ibu. Oke, terima kasih. Itu tadi Bapak Ibu sudah kita diskusikan bersama terkait dengan kalimat rumpang sesuai dengan judulnya ya, cita-cita untuk murid kita. Kita lanjut ya. Tadi sudah sekalian saya simpulkan ya Ibu Sri Wahyuni. Nah, ini ingin saya sampaikan Bu Yuni bahwa visi dan misi SD Negeri 5 Kebon Agung itu sudah ada Ibu. Ini adalah visi dari SD Negeri 5 Kebon Agung. Visinya adalah, kalau kurang besar saya bisa. Visinya adalah mewujudkan sekolah yang BBC. BBC itu apa? B yang pertama adalah berakhlak, B yang kedua berkarakter, dan C-nya cerdas. Kenapa kok kita singkat BBC? Agar supaya Bapak Ibu guru, wali murid dan anak-anak kita itu mudah untuk mengetahui visi SD Negeri 5 Kebon Agung. Jadi BBC berakhlak, berkarakter, dan cerdas. Itu adalah visi kita. Nah, kemudian apakah cukup dengan visi saja? Tentu saja tidak, harus kita barengi dengan misi. Misi dari berakhlak ini Bu sudah kita tuliskan di sini. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah saya share ya di HP-nya masing-masing. Berakhlak tidak perlu saya bacakan karena saya yakin Bapak Ibu semua sudah pandai membaca. Seperti ini. Ya, ini berakhlak, ada poin-poin yang akan menjadi indikator bahwa anak-anak itu dapat mencapai visi B yang pertama yaitu berakhlak dengan 5 poin. Kenapa kok 5 poin? Karena SD kita itu SD 5 Kebon Agung Bu. Kita buat visinya 5. Pancasila juga 5. Terus rukun Islam ada 5 ya Bu ya? Oh 5. Saya suka yang angka 5 dulu. Oke, ini berakhlak. Kemudian B yang kedua Ibu BP ini adalah berkarakter.
membentuk karakter peserta didik, beriman dan lain sebagainya. Ini kaitannya dengan yang disampaikan Bu Mangga yang terakhir dari poin kelima tadi. Karakter juga kita angkat Ibu. Tapi karakter ini harus didasari dengan akhlak yang baik. Oleh karena itu B yang pertama kita letakkan adalah yang berakhlak. B yang berikutnya adalah berkarakter. Tentu saja karakter itu harus disertai dengan cara berpikir yang cerdas. Karena kalau berakhlak, berkarakter tapi tidak cerdas, wah itu bahaya. Maka akan banyak sekali separatis ini. Karena apa? Melakukan sesuatu hanya sekedar percaya tanpa dibarengi dengan pikiran yang cerdas. Seperti itu. Itu untuk visi dan misi SDN 5 Kebon Agung. Ngapunten, saya lanjut ya. Nah, ini visi saya, Bu. Ini adalah visi saya selaku calon guru penggerak di angkatan 7 ini. Karena visi saya itu lingkupnya ada di kelas, ya saya sampaikan di sini. Visi saya adalah mewujudkan peserta didik. Ini saya dapat masukan juga dari Ibu PP dulu. Yang juga mudah diingat sebetulnya. Ini yang paling melekat pada diri Pak Amar ini. Ya Pak Amar ya. Karena makelar. Makelar itu maksudnya bukan makelar mobil atau sepeda motor, bukan Pak Amar. Makelar di sini adalah singkatan dari mandiri, kreatif, dan bernalar kritis dengan semangat profil pelajar Pancasila. Mengapa profil pelajar Pancasila ini saya kaitkan dengan makelar atau mandiri, kreatif, dan bernalar kritis? Karena tujuan dari pendidikan nasional kita ini ada pada profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Berikut Ibu, Bapak, kenapa kok saya ambil visi CGB saya mandiri, kreatif, dan bernalar kritis? Karena ini mandiri, saya ingin anak-anak di SD kita itu mempunyai kemandirian. Kemandiri itu begini ya, kalau saya sampaikan dalam proses pembelajaran tidak harus selalu kita memberitahu gitu Bu ya. Kita selalu memberikan ceramah, memberitahu kepada anak didik kita, tidak. Tapi bagaimana anak didik kita itu kita berikan permasalahan. Sekolah itu kan jembatan sebetulnya. Menurut saya sekolah itu jembatan. Jembatan apa Bu ini? Jembatan anak-anak yang ada di rumah dengan jembatan dunia nyata. Jadi enternya, pintu gerbangnya itu sekolah. Mereka berhasil memasuki dunia nyata atau tidak adalah gerbangnya melalui sekolah ini. Jadi mereka kita ajaklah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Jadi kita upayakan juga anak-anak itu tidak selalu kita cekokin dengan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan sendiri. Tapi bagaimana anak-anak itu secara mandiri bisa menyelesaikan permasalahan yang kita berikan. Entah itu sebuah pertanyaan, entah itu sebuah proyek, entah itu sebuah hanya sekedar tanya jawab. Mereka bisa mengaitkan pengetahuan awal mereka atau sekolah mereka dengan pembelajaran yang akan mereka pelajari. Jadi mereka berani untuk mengekspresikan, menyatakan pendapatnya, dan tangguh itu mempertahankan pendapatnya. Mohon maaf kemarin Bu Tika bernangis di kelas 6 ya, karena ada anak yang diberitahu Bu Tika tapi dia tidak percaya, dia justru mempertahankan pendapatnya. Begitu ya Bu ya. Saya mohon maaf ya Bu, memang anak-anak ini kita didik untuk berani, dan mereka betul-betul tangguh untuk mempertahankan pendapatnya. Tetapi itu bisa kita patahkan dengan jawaban yang benar nantinya. Terima kasih. Jadi anak-anak memang kita didik untuk berani. Berani itu dalam arti tanda kutip yang positif ya, gitu. Kemudian kreatif. Kreatif itu begini Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu sifatnya tidak tertutup. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini adalah lebih memfokuskan pada pertanyaan terbuka yang mereka hadapi dalam kehidupan nyata di tempat tinggal sekitar mereka. Jadi saya pernah tanya sama anak-anak itu di waktu pembelajaran IPA. Ayo Manda, 1 tambah 1 berapa? 2. Yang sebelah sana 1 tambah 1 berapa? 2. Yang ternyata Bu Tika 1 tambah 1 3. Mana yang betul? Semua yang betul kan? Karena secara matematis mungkin memang betul 1 tambah 1 itu 2. Tetapi Bu Tika ini menjawabnya secara sains. Karena bapak dan ibunya ketika menikah itu mempunyai anak 3.
Jadi 1 tambah 1 bisa 3, bisa juga 5 ya. Jadi sebetulnya kebenaran itu adalah relatif. Tidak selalu 1 tambah 1 itu 2 itu betul, tapi 1 tambah 1 3 ini juga betul. Ini dibuktikan. Bapak dan ibunya Bu Tika punya anak 3. Nah ini kita kaitkan juga dengan ilmu perkembangbiakan. Ya seperti itu ya Bu ya. Itu kreatifnya. Jadi pembelajaran itu tidak satu letterless jawabannya hanya ada pada buku, tidak. Tapi bisa mengaitkan, anak-anak bisa mengaitkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang didapat tidak hanya di sekolah kita, mungkin bisa juga didapatkan di luar sekolah kita. Oke, yang berikutnya bernalar kritis. Iya, dia kritis. Kritis itu bukan orang sakit terus kritis jepit-jepit, itu bukan. Maksud saya di sini kritis itu seandainya Bu, ya kita bertanya, biasanya anak itu kan menjawab, ya kan? Tapi suatu saat itu saya pernah bertanya Bu kepada anak-anak. Loh, anak-anak itu tidak menjawab. Loh, Bapak kok mempertanyakan hal tersebut? Kenapa? Dia justru mempertanyakan pertanyaan saya. Dan saya tidak sakit hati Bu, karena saya anggap bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang hebat. Kadang-kala sebelum saya ikut calon guru penggerak, ketika saya bertanya murid saya tidak menjawab, justru balik bertanya, saya marah. Loh, kok dia tak takoki, kok tak takoki aku, kan seperti itu. Itu tidak. Itu saya terima. Saya terima bahwa mungkin anak ini mempunyai sesuatu yang berbeda daripada teman-temannya. Ternyata betul Bapak Ibu. Dia mempunyai suatu penalaran yang berbeda dengan teman-temannya karena modal yang dia dapat tidak hanya di sekolah, modal belajar di rumah. Seperti itu. Jadi dia kaitkan segala sesuatunya ini dengan kehidupan nyata yang ada di lingkungan sekitar mereka. Jadi itu Bapak Ibu visi CGB atau calon guru penggerak yang saya ajukan kepada panjenengan, mewujudkan peserta didik yang mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, atau kita singkat Makelar, dengan semangat profil pelajar Pancasila. Itu sedikit penjelasan saya. Nah, ini sekarang pertanyaan kepada Bapak Ibu guru di SDN 5 Kebonagung. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ini yang perlu panjenengan analisa. Kira-kira perlu nggak ada perubahan-perubahan atau tetap seperti itu? Yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi? Saya tambahkan, misi boleh ya Bu ya? Boleh. Boleh divisi, boleh divisi. Dari apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Kita kembali ke visi. Kita tunjuk di sini. Di visi. Adakah yang perlu dirubah dari diskusi kita hari ini? Ada. Oke. Kita lihat yang berakhlak. Adakah yang perlu kita rubah? Dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini tadi? Masih belum? Kita lanjut karakter. Adakah yang harus kita tambahkan, kurangkan, atau kita rubah gitu? Belum? Oke. Kita kecerdasan dalam itu. Terkait dengan visi CGB saya, adakah yang perlu kita benahi di sini? Monggo, silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Bu Ririn sepertinya ingin menyampaikan? Belum. Ya, saya tadi ini Bu, mewujudkan peserta didik mandiri, kreatif, dan bernalar kritis atau Makelar dengan semangat profil pelajar Pancasila. Monggo. Bu, katanya kalau suatu rapat itu dikatakan berhasil, yang ngomong itu tidak saya, tetapi peserta rapatnya yang lebih banyak ngomong. Monggo silakan. Ya, ini visi CGB saya. Bolehkah saya masuk dengan bolehkah saya tawarkan ke panjenengan selaku guru, Bapak Ibu guru di SDN 5 Kebonagung, untuk panjenengan tolak atau panjenengan terima
menjadi visi atau misi di SD 5 Kebon Agung. Kalau saya berpikir ini lebih condong ke keterkaitannya ke cerdas ya Bu ya. Iya, kecerdasan. Kira-kira dari sini bisa nggak dimasukkan Ibu? Bisa. Yang di mana Ibu kira-kira? Divisinya mungkin ya. Kalau ini sudah menciptakan proses belajar, atau ini membentuk peserta didik yang kreatif, ini lebih kita jabarkan lagi kreatifnya seperti apa? Masih belum? Monggo. Bagaimana Bu Ririn? Kurang besar mungkin tulisannya. Bu Yuni ingin menambahkan silakan. Oh belum berani. Oh iya, karena ini intern dari SD 5. Monggo. Oke. Saran Bu, saran nggak apa-apa. Mungkin bisa disisipkan atau tidak disisipkan, silakan. Bu ini dari tadi belum menyampaikan pendapatnya. Bu, ini cerdas. Terus ini visi saya mewujudkan peserta didik mandiri kreatif. Monggo Bu, di sebelah sana biar kelihatan dari videonya. Monggo silakan. Bu Era, monggo sini. Ya, untuk yang baru datang, monggo. Ini visi CGB saya. Makelar Bu, Makelar. Makeler, bukan Makeler, Makelar. Makelar itu mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ye, siapa ye? Ini bisakah saya tawarkan panjenengan? Bisakah dimasukkan dalam visi ataupun misi di SDN 5 Kebon Agung ini? Bisa ya? Bisa yang dimananya Ibu kira-kira dari kelima poin ini yang bisa kita kembangkan di sini? Dalam? Ya. Ya, ini Bu. Ini visi CGB saya. Mewujudkan peserta didik yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tapi sudah saya berdeli. Mandiri itu apa, kreatif apa, bernalar kritis sudah. Nah, bisakah visi CGB saya ini saya tawarkan tidak memaksa, ditolak juga tidak apa-apa. Ini bisakah dimasukkan ke dalam visi? Kalau visi tidak mungkin bisa masuk dalam misi SDN 5 Kebon Agung. Ini juga mudah dihafal Bu Erma dan Bu Iga. Kalau tadi BBC, kalau sekarang saya tambahkan Makelar. Nanti cocok ini biasanya Bu Iga. Makelar itu mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kira-kira dimasukkan di mana Bu? Saya kok cenderung di cerdas ya? Di poin ini? Ya. Ya, boleh? Bisa ya? Di poin yang mana kira-kira Ibu? Kalau yang intra ekstra ini life skill anak-anak sudah ya? Sudah. Literasi numerasi juga sudah. Lisa ini kan sudah kita sampaikan ke anak-anak ya. Mungkin yang bisa dimasukkan ke satu atau dua? Kedua ini ya mungkin ya? Dua ya? Boleh saya masukkan di sini Ibu? Boleh ya? Ini untuk memperjelas dari kata kreatif ini loh. Kalau tadi kan lebih mengarah ke makelar, ada mandirinya, ada kreatifnya, ada bernalar kritis. Jadi terkait dengan judul kita di sini adalah visi dan prakarsa perubahan sekolah, ada misi yang saya tawarkan untuk dirubah pada poin cerdas, misi yang kedua. Ini saya masukkan ya. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Setuju atau tidak? Setuju ya. Bagaimana Bu Yuni? Lanjut ya, kita lanjut saja. Oke. Kalau gitu kita akan adakan perubahan pada misi yang kedua, pada cerdas ini. Bagaimana Bu? Oke. Saya ketik ya. Bu ini saya bisa diketik ya. Notula masih sudah nulis ini. Oke, membentuk peserta didik makelar tadi ya. Berarti yang kita dulu kan mandiri ya. Mandiri, kreatif,
Ya, sesuai dengan sesuai dengan profil belajar. Bagaimana Bapak Ibu? Diterima? Sa Bu Yuni kalau pilihan lurai. Nah seperti itu. Berarti kita sudah melakukan perubahan. Saya, ya Bu. Itu semangatnya nggak dimasukkan sekali nggak? Yang mana Bu? Yang setelah kan mandiri, kreatif dan kenalan kritis. Ya. Sesuai dengan semangat. Oke, sesuai dengan semangat profil ya Bu ya. Saya lupa. Jadi lebih teliti. Sesuai dengan semangat profil pelajar Pancasila. Kenapa kita sertakan profil pelajar Pancasila? Karena tujuan dari pendidikan nasional kita adalah ya pada profil pelajar Pancasila ini. Terima kasih Ibu, Bapak. Usulan visi CGP saya diterima menjadi salah satu misi pada visi cerdas, yaitu pada poin yang kedua, membentuk peserta didik yang mandiri, kreatif, bernalar kritis sesuai dengan semangat profil pelajar Pancasila. Mohon tepuk tangannya Bapak Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, oke. Waktu kurang 15 menit kita akan sedikit. Ya. Oke. Inisiatif perubahannya tadi sudah Ibu ya. Jadi sudah kita tuliskan di sana. Oke. Sudah ini juga visi misinya tadi perubahannya sudah ya. Visinya tetap ya Bu ya. Saya tulis ya visinya ya. Visinya saya tulis tetap ada BBC ya Bu. Tidak perlu saya jelaskan di sini BBC apa karena tadi sudah ada perubahannya. Pak berdiri ini. Efek ini, efek ini. Miss, efeknya mana? Oke, Pak Kausa perubahannya ada pada apa tadi Bu ini mau disampaikan Bu ini? Oh itu. Untuk jangan untuk Siswa yang membentuk peserta didik yang mandiri, yang mandiri, kreatif, mandiri itu pakai I ya? Mandiri, kreatif dan bernalar kritis kritis gitu ya, sesuai dengan dengan semangat profil pelajar Pancasila. Begitu, Ibu. Jadi visi kita tetap BBC, tetapi pada poin kedua pada visi cerdas kita rubah dengan prakasa perubahan membentuk peserta didik yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis sesuai dengan semangat profil pelajar Pancasila. Baik, Ibu Bapak, terima kasih. Usulan visi dari calon guru penggerak diterima menjadi salah satu misi di SDN 5 Kebondago. Terakhir, tidak banyak yang bisa saya ucapkan. Saya sampaikan thank you, matur nuwun. Terima kasih. Monggo Bu Pepe ingin menyampaikan beberapa hal mungkin. Silakan. Ya, monggo silakan. Terima kasih. Kita beri fokus untuk Pak Arga. Dulu ya. Baik.
diskusi hari ini saya anggap sudah sukses ya. Semua aktif. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah aktif dalam diskusi yang dipimpin oleh Pak Argo. Dan di sini tadi visi, yaitu visinya Pak Argo, visi pribadi Pak Argo dimasukkan dan disetujui oleh peserta yang hadir untuk dimasukkan di dalam prakarsa perubahan. Untuk visi sekolah itu tujuan CGP di sini nyuwun sewu Bu Ririn, bukan bermaksud di mana seorang calon guru penggerak harus merubah visi sekolah, bukan. Tetapi di sini Pak Arga yaitu belajar menjadi nanti jika menjadi seorang pemimpin bisa menciptakan sebuah visi yang digunakan di sekolah. Dan di sini tadi Pak Arga sudah berhasil untuk memasukkan visinya, salah satunya di prakarsa perubahan sekolah, yaitu di bagian cerdas ya. Nah, tadi makelar, padahal saya kemarin ada waktu diskusi cuma nambah jadi dikasih makelar, apa makelar. Ternyata di sini sama Pak Argo dipakai, mungkin kalau memang sama untuk Pak Argo mungkin baik ya Pak, itu Pak makelar. Ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk Pak Argo di sini nanti untuk visi pribadi panjenengan itu dibawa sampai nanti ke loka 7. Maksudnya di loka 7 ini mohon dukungan, motivasi serta kerjasama dari Bapak Ibu sekalian agar Pak Argo sukses dalam menyukseskan dengan visinya tersebut. Masalahnya di sini bukan merubah ya Pak, tidak, jangan sampai merubah, tetapi itu tadi memang tidak merubah, cuma memasukkan prakarsa perubahan apa yang akan dilaksanakan sama Pak Argo untuk sekolah. Ya, baik, mungkin itu saja yang dari saya, kesimpulan dari saya dari hasil diskusi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yuni selaku dosen praktik. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Ririn selaku Kepala SD Negeri 5 Kebonagun yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan visi saya sebagai seorang CGP. Bu Ririn, terima kasih banyak. Bapak Ibu guru dari SDN 5 Kebonagung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tanpa panjenengan saya tidak berarti apa-apa. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Yang mau nyanyi monggo. Ibu